Bang Ali, insya Allah. Ini saya pernah dengar, katanya di awal-awal Rasulullah berdakwah itu katanya beliau melarang untuk mencatat hadis ya. Kalau memang benar, apa alasannya? Iya, benar. Ada dalam hadis Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu melarang para sahabatnya untuk mencatat selain apa yang Rasulullah katakan sebagai kalamullah atau wahyu ataupun Al-Quran. Selain dari itu, hanya bentuk pengajaran untuk dijadikan bahan renungan, bahan tausiah, dan bahan pelajaran, atau kita sebut dengan hadis hari ini. Tujuannya adalah agar tidak tercampur catatan-catatan selain Al-Quran dalam lembaran-lembaran yang ditulis oleh para sahabat dalam perjalanan awal-awal Islam. Jadi tujuannya agar tidak tercampur. Begitulah himayatul Quran kalau dalam bahasa syariat, penjagaan Al-Quran untuk menjaga keotentikannya, orisinalitasnya. Rasulullah sampai melihat agar tidak ada tulisan lain, tidak ada catatan-catatan lain dalam lembaran mushaf Al-Quran yang dicatat oleh para penulis Al-Quran atau oleh para sahabat yang menyalinnya, kecuali Al-Quran itu sendiri. Dan itu juga menjadi sebuah nubuatan, karena ternyata ketika kita melihat dalam kajian-kajian critical text pada kitab-kitab suci, apakah itu Al-Quran ataupun kitab-kitab suci sebelumnya, didapati penambahan ayat-ayat yang tidak ada pada manuskrip tertentu sebagai referensi Bible misalnya, ternyata diteliti oleh para peneliti mereka sendiri ya, sarjana-sarjana teologi. Mereka dapati penambahan-penambahan yang tidak berdasar itu terjadi karena ada tambahan-tambahan pada teks catatan pinggir, catatan kaki yang tiba-tiba masuk menjadi ayat gitu. Iya, betul. Bagaimana Rasulullah menjaga Al-Quran agar tidak bercampur seperti itu antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran haruslah seluruhnya kalamullah, dan hadis adalah pengajaran di luar Al-Quran. Jadi begitu tujuannya, agar menjaga keotentikan Al-Quran, tidak bercampur dengan catatan ataupun dengan hadis, apalagi dengan interpretasi tafsir para sahabat. Wallahu a'lam. Berarti untuk perintah untuk pada saat itu untuk memang untuk wahyu ya, khusus untuk wahyu saja dulu langsung, Bang Ali ya. Benar. Karena kelalaian manusia ini, dia sangat cenderung untuk untuk mencampur adukan, tergelincir ya. Misalnya mereka mengetahui bahwa ini Al-Quran, ini hadis dalam catatan mereka, ini catatan, ini Al-Quran sebenarnya. Ini kitab suci, ini ayat-ayat Allah, ini catatan. Misalnya umat-umat terdahulu ya, yang mencatat itu, dan mungkin murid-murid di sekitarnya tahu bahwa ini catatan, ini bukan kitab, bukan ayat ini. Tetapi begitu mereka meninggal, berganti generasi, lembaran ini dipelajari oleh orang selanjutnya. Siapa yang bisa tahu bahwa ini ayat sih, itu bukan ayat? Itulah sebagai yang oleh sebagai jaminan Bang Ali ya. Iya. Sebagai kehati-hatian antara kehati-hatian ya. Iya, kehati-hatian terkait dengan catatan Al-Quran dengan ajaran Kanjeng Nabi. Nanti setelah itu baru merupakan gini. Hadis itu kan merupakan kumpulan seorang ulama yang belajar dari Nabi, diturunkan kepada muridnya lagi yang belajar, yaitu namanya kalau kita sebutkan para sahabat, diturunkan kepada tabi'ahum. Inilah sistem pembelajaran itu baru dicatat oleh Bukhari, Muslim, dikumpulkan itu ajaran-ajaran Kanjeng Nabi yang terkait dengan bergurunya itu. Bahkan Bukhari mencari satu ajaran pelajaran hadis yang berkaitan dengan apa begitu. Itu berbulan-bulan mengarungi lautan untuk mencari ilmu ini, untuk sebagai rujukan dalam ajaran ini. Jadi terkait ajaran ini kan belajar ke guru ini. Inilah maka dikumpulkanlah sama Bukhari ini sampai saat ini sebagai hadis itu tadi. Yaitu apa? Apapun yang ditanya, ajaran-ajaran yang pernah diajarkan para sahabat-sahabatnya Nabi, para tabi'ahum, sampai kepada kita ini melalui itu.
Ya kita syukurlah Anda yang mencatat hadis terkait dengan ajaran yang diberikan kepada Kanjeng Nabi kepada para ulama-ulama itu tadi. Begitu bro. Oh. Ada sanad, ada matan, ada apa semua. Coba kalau di dalam yang lain. Kosong blong. Silakan. Iya betul. Berarti pencatatan hadis itu kan di 3 generasi awal berikutnya itu Bang Ali kan. Terus ini yang istilah-istilah itu kayak maudu, kemudian apa itu doib, hasan sama mutawatir itu. Halo? Halo, tes kedengaran ya? Kedengaran? Ya. Oke. Itu adalah istilah-istilah yang diberikan oleh para ulama sebagai standar derajat hadis. Jadi ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mauzu', hadis mardud, hadis matruk, hadis mutawatir, hadis ahad, dan berbagai macam istilah yang diberikan oleh para ulama untuk menilai status dan derajat hadis tersebut. Mengapa ada berbagai macam derajat hadis? Karena periwayatan atau sanad yang menjadi rantai silsilah dari satu orang kepada orang yang di atasnya, dia mendengar dari si fulan, nantinya dia mendapatkan kabar dari si fulan, itu dikumpulkan oleh para peneliti hadis, oleh para ulama hadis termasuk Imam Bukhari nantinya dan seterusnya, imam-imam hadis yang kita kenal. Lalu dikaji nama-nama ini karena semua nama-nama ini tercatat biografi mereka, tercatat sepak terjang kehidupan mereka. Apakah ini orang saleh? Apakah ini orang yang beriman? Apakah ini orang yang bertakwa kepada Allah? Orang ini berilmu? Atau orang ini ternyata adalah orang munafik? Orang ini ternyata orang yang rusak akidahnya? Orang ini ternyata sering berdusta? Status orang ini yang menentukan hadis nantinya dalam rantai sanad. Kalau untuk yang tertinggi, yang artinya yang tidak sahih ya, yang tidak terbantahkan itu sebutannya apa itu? Apa mutawatir? Apa itu hasan? Hadis mutawatir maksudnya hadis yang sampai kepada Rasulullah dari berbagai jalur. Itu hadis mutawatir. Hadis sahih, hadis mutawatir adalah hadis yang sahih, sudah pasti sahih. Kalau hadis sahih adalah derajat hadis ini secara periwayatan, secara kualitas periwayatan dan matanya adalah hadis yang sahih. Hadis yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini benar adalah berita yang bersambung langsung kepada Rasulullah. Itu hadis sahih. Hadis hasan secara periwayatan ada kelemahan di dalamnya. Apakah salah satu perawinya nantinya dikenal sebagai orang yang pelupa misalnya, atau orang yang sering membolak-balikkan atau terlupa kata-kata ketika dia menyampaikan sesuatu. Lupa kata saja dianggap sebagai orang yang tidak boleh dikatakan hadis darinya itu sahih. Dia pernah lupa sekali saja. Begitulah standar ketat para ulama kita menilai seseorang ketika meriwayatkan hadis. Jadi maka dianggap dhaif, tapi ternyata ada hadis yang sama yang mendukung matan ini, yang sama isinya, maka derajatnya menjadi hadis hasan. Biasanya dikatakan oleh para ulama statusnya sebenarnya dhaif, tetapi hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan karena ada hadis lain yang semisal makna dengan ini. Jadi banyak itu penjelasan tentang hadis. Nanti di bawah hasan ada hadis dhaif, ada hadis maudhu', hadis palsu, ada hadis matruk, hadis yang harus ditinggalkan, hadis mardud, hadis yang ditolak, dan berbagai macam derajat-derajat hadis. Insyaallah itu ilmu penting yang harus dikuasai, diketahui minimal sekali oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, tadi ada Bang Ali sebut istilah matan. Maksudnya matan itu apa itu matan itu, Bang Ali? Matan itu isi hadis. Kalau riwayat, nama-nama perawi, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Jadi ada dua istilah, ada matan, isi hadis. Misalnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dari sahabat Abi Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah misalnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dilihat dari niatnya. Itu matan. Perkataan Rasulullah itu matan, isi dari hadis. Isi daripada hadis. Iya.
matan. Ya. Dan dalam Islam, dalam kajian ilmu hadis ada terbagi lagi nanti. Ada namanya ilmu riwayah. Kajian riwayat yang saya sebutkan tadi. Rantai sanadnya itu dikaji. Fulan, an fulan, si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Setiap fulan ini dikaji siapa orangnya, bagaimana kualitas orangnya. Nah, itu ilmu mengkaji riwayat. Dan ada ilmu matan, ada dirasatul matan, disebut dengan ilmu dirayah. Ilmu dirayah ini ilmu mengkaji matan, melihat konteks bunyi dari hadis ini, apakah sesuai dengan akidah Islam, usuluddin, sesuai dengan syariat, atau sesuai dengan Al-Quran. Ternyata nanti bertentangan dengan Al-Quran, maka dikaji lagi. Jadi tidak serta-merta hadis yang sahih secara riwayat diterima secara matan. Jadi harus dikaji apakah dari sisi riwayat dan sisi matan. Ini adalah ilmu yang sangat dalam, Masya Allah. Sebegitu luasnya kajian Islam. Ya kan, yang lain untuk bertanya, Bang Bintang. Mungkin saya kasih contoh ya, sebagai gambaran. Contoh Bang. Saya kasih contoh. Ada hadis yang sahih secara riwayat, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis itu berbunyi, asya'mu fi salas. Kemalangan, kesialan itu ada pada 3 perkara. Ad-dari, pada rumah, wal farisi, pada kendaraan tunggangan, pada kuda, wal mar'ati, dan pada perempuan. Itu hadis yang tertulis secara matan seperti itu. Apakah secara matan diterima? Ternyata tidak diterima. Ini secara riwayat mungkin sahih, tetapi secara matan ini bertolak belakang dengan inti ajaran Rasulullah. Ini adalah khurafat, adalah perkataan yang tidak berlandaskan kepada akidah kepada Allah, mempercayai kemalangan dan kesialan. Tidak pernah ajaran Al-Quran itu mengajarkan kita percaya kepada kesialan. Masa rumah, maaf saya wanita, potong ini, Bu. Maaf saya potong ini Bang Ali. Sebentar. Oke, boleh. Dilanjutin dulu, Mas. Ada, kan jadi lupa saya, aduh. Maaf. Iya. Jadi akidah Islam yang lurus itu tidak mengenal bahwa ada sesuatu yang bisa membawa kesialan, karena la ad-darru wan naf'u, manfaat dan kemudaratan itu hanya datang dari Allah. Jadi bukan dari selain Allah. Tidak benar rumah, wanita, dan kendaraan itu membawa kemalangan kepada seseorang. Ternyata hadis ini terpotong, saudara-saudaraku. Makanya Sayyidah Aisyah meluruskan hadis ini. Ini hadis yang terpotong perkataan Rasulullah. Sayyidah Aisyah berkata, bunyi sebenarnya qatalal yahud, terkutuk orang-orang Yahudi, li'annahum yaquluna, karena mereka telah berkata perkataan tadi. Jadi ini perkataan orang-orang Yahudi yang mereka mempercayai bahwa kemalangan, kesialan itu ada pada 3 perkara. Di dalam riwayat yang lain, qatalal jahiliyatu, atau lu'inal jahiliyatu, telah dilaknat orang-orang jahiliyah karena mereka percaya kepada kemalangan dan kesialan. Tetapi terpotong matanya, seakan-akan dalam Sahih Al-Bukhari hanya berbunyi sepenggal yang saya katakan tadi, asya'mu fi salas, kesialan ada pada 3 perkara, pada wanita, pada tunggangan, dan pada rumah. Itulah pentingnya ilmu yang disebut oleh para ulama ilmu dirayah, kajian matan hadis. Dirayah. Itu contohnya. Secara riwayat sahih, tetapi secara matan ditolak karena tidak sesuai dengan akidah. Mengerti ya kira-kira? Masuk Pak Bang Ali, masuk. Alhamdulillah lumayan. Terus ini ada yang katanya juga bukan hadis, tapi orang sering pakai hadis dan memang punya manfaat. Itu masuk pada tingkatan apa? Contoh kayak begini. Saya pernah dengar seperti kayak kebersihan adalah bagian daripada iman. Katanya itu bukan hadis. Namun dinaikkan derajatnya ke hasan ya, kayak macam itulah. Enggak dinaikkan itu derajatnya. An-nadhafatu minal iman, perkataan bahwa kebersihan sebagian dari iman banyak beredar
dikatakan itu adalah hadis. Ternyata itu bukan hadis, itu hanya perkataan saja. Namun secara makna benar. Tapi jika kita katakan itu hadis, tidak boleh. Walaupun secara maknanya benar bahwa kebersihan itu bagian daripada iman, maka tetap harus kita katakan itu bukan hadis, tetapi maknanya sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lainnya. Tetapi secara teks itu bukan hadis. Tidak pernah ada satu sumber hadis pun yang sesuai dengan teks tersebut. Itu satu. Terus yang sering berkembang juga, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Itu bukan hadis. Tetapi banyak yang mengira itu hadis. Tetapi itu sesuai dengan akidah kita, sesuai dengan ajaran Islam untuk mencintai negeri, untuk mencintai bangsa kita. Itu bagus, contohnya bagus. Iya. Ya gini Bang Ali, ini juga kan sepertinya di live kan juga di adminnya Bang Juma. Halo Bang. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini Bang, ini pertanyaan saya. Pak Amir? Ya, di live kan di adminnya Bang Juma. Oh, oke. YouTube-nya Bang Juma di live. Bang, pertanyaan saya nih Bang. Pertanyaan saya ini agak lelucon sih. Halo? Ya, silakan. Nah, gini Bang. Kristen itu mazhabnya kemana ya kira-kira? Hah? Kalau kayak kita kan 4 mazhab tuh, mazhabnya. Kalau di Islam kan 4. Mazhab maksudnya Kalau mungkin Kristen itu, mazhab. Madhab. mazhab. Mazhab. Iya. Ya silakan. Kalau di Islam kan 4 tuh mazhabnya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam siapa satu lagi? Lupa lagi nih. Kembali. Kalau Kristen itu Hanafi. Ya. Kalau Hanafi. Kalau Kristen itu mazhabnya kemana itu kira-kira Bang? Oke, mereka tidak mengenal istilah mazhab. Mereka menggunakan istilah denomisasi atau denom. Dan jumlah denom mereka itu banyak sekali. Mungkin berjumlah ratusan, ada yang berkata ribuan. Bahkan dari beberapa referensi yang pernah saya baca, mungkin denom mereka itu sampai kepada angka ratusan atau belasan ribu. Begitu banyaknya aliran dan denomisasi dalam kekristenan. Sedangkan kita dalam Islam, mazhab itu adalah sebuah rumpun ataupun sebuah tata cara praktik dari menjalankan ibadah dalam Islam, dalam rumpun yang kita kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab yang mu'tabarah, yang diakui sebagai mazhab mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali. Jadi sekali lagi, mereka tidak mengenal kata mazhab, tetapi mereka menggunakan istilah denomisasi atau kata denom. Gitu. Kalau dari bahasa denomisasi itu pengertiannya seperti apa itu Bang Ali? Denom itu artinya bisa kita katakan mungkin aliran. Bisa kita katakan aliran, nama-nama aliran dalam kekristenan. Denom itu membahas konsep ketuhanan. Mazhab itu membahas ya masalah furu'iyah, hukum-hukum furu'iyah. Nah, kalau denom dia membahas ketauhidan, akidah Tuhan dia bahas kalau denom.
beda-beda. Maaf aku nggak bisa ribut di sini nih, keramaian. Bukan, dikirain saya tadi Mas Dam orang Kristen itu Paulus gitu. Apakah kan tadi kan masalah tentang itu. Tentang apa tadi Bang Heli yang dibahas sama Bang Ali? Hadis. Hadis masalah dohir sama Hasan. maudu gitu. Ya, maudu. Iya. Nah, maksud saya itu Mas Dam orang itu Paulus udah maudu atau domir gitu. Oh, dhaif. Ya. Ya, bagi mereka Paulus itu salah satu dari rasul yang mereka imani. Iya, maksudnya maudu apa domir gitu. Ya, dalam kajian kristologi yang telah kita pelajari, kita mendapatkan berbagai macam kejanggalan ya, berbagai macam catatan kritis tentang sosok yang kita bicarakan ini. Mulai dari pengajarannya, siapa dia, tidak jelas nasabnya siapa, cuma tiba-tiba dikatakan dia adalah anak keturunan dari suku Yahudi dari jalur Bunyamin. Tetapi nama ayah dan ibunya tidak tercatat. Jadi tidak jelas sosok ini siapa. Yang kedua, banyak retorika dia yang dia tuliskan dalam surat-suratnya itu menjadi inti ajaran kekristenan ternyata. Yang ketika kita bandingkan dengan apa yang ada dalam Alkitab atau Bible dari pernyataan Yesus sendiri, itu banyak diamandemen, dinihilkan oleh dia untuk menyatakan sebuah konsep kekristenan menurut dia yang akhirnya menjadi sebuah konsep yang berjalan sampai hari ini. Di mana misalnya Yesus tidak pernah mengatakan tentang dirinya bahwa dia Tuhan dan seterusnya begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa ini, memang yang jadi titik pokok atau titik pangkal antara Kristen dan Islam ini kan di Isa alaihissalam kalau di Muslim dan Yesus di Kristen. Kira-kira ajaran apakah yang ada diajarkan kepada Bani Israel menurut Islam berdasarkan dalil dalam Al-Quran? Ini penting karena gini, apakah benar di dalam Islam juga menerapkan bahwa Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah yang diberikan kepada Bani Israel yang dicatat di dalam Al-Quran, kan gitu. Dan kita bisa meng-compare terkait dengan ajaran-ajaran Isa alaihissalam itu apa sih menurut Islam, menurut Al-Quran, kok bisa-bisanya di dalam keyakinan kekristenan atau istilahnya kekristenan kok itu sebagai rujukan sebagai Tuhan itu sendiri kan gitu. Monggo Bang Ali. Sebentar, saya potong sebentar, maaf. Untuk Bang Amir, Bunda Rahma, Mas Bintang, Mas Helikopter dan Bang Ali, saya minta pendapat ya. Ini sekali saja, ini langsung saya turun. Cuman ini penasaran aja, dari kemarin saya buka di hadis juga nggak ketemu. Ini tentang masalah yang kemarin itu yang banyak diomongin itu sama Oten kemarin di roomnya siapa ya, Dini ya tuh ya, di roomnya Dini itu tentang hadis sohehnya Kanjeng Nabi disunat itu di mana ada data riwayatnya di hadis apa di Al-Quran. Saya cari nggak ada ya. Ada yang mungkin ada yang tahu, matur suwun, terima kasih. Kalau tak pamit mundur, kalau nyimak di bawah mawon. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mana dalil syariat khitan dalam Islam? Yang pertama, saya jawab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam
Al-Quran surat An-Nahl 123. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim, seorang yang hanif, seorang yang lurus. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran ayat 95, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sadaqallah, telah benar yang Allah firmankan, maka ikutilah ajaran atau millah Ibrahim yang lurus, dan bukanlah Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian Allah katakan dengan tegas dalam Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu wahai orang-orang yang beriman pada ajaran Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Ibrahim. Berdasarkan ayat-ayat di atas, millah Ibrahim adalah satu konsensus ajaran yang tetap diperintahkan oleh Allah untuk terus dijalankan oleh para nabi-nabi, sehingga sampai kepada nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, tetap beberapa dari millah Ibrahim yang masih bertahan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, di antaranya syariat kurban, syariat haji, dan berbagai macam syariat lainnya, termasuk khitan itu sendiri. Lalu, di manakah dalil kewajiban khitan? Ada dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Al-fitratu khamsun. Kefitrahan, kesucian bagi setiap muslim itu ada 5. Rasulullah katakan, yang pertama sekali adalah khitan atau sunat. Lalu pertanyaannya, apakah Rasulullah disunat? Benar, Rasulullah itu disunat. Dan kapan Rasulullah disunat dan di mana hadisnya? Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang peristiwa di khitannya Rasulullah. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, jumhur ulama, mayoritas ulama, apakah ulama hadis, ulama sirah, ulama sejarah Islam, berkata bahwa Rasulullah SAW disunat semenjak beliau lahir. Jadi beliau lahir telah dalam keadaan terkhitan, dan itulah kondisi para nabi dan para rasul. Sebagian besar mereka dilahirkan dalam keadaan telah terkhitan. Namun ada pendapat kedua, dan ini minoritas, bahwasanya Rasulullah itu disunat oleh kakeknya Abdul Muttalib pada hari ke-7 setelah kelahirannya, tetap di hari-hari awal kelahirannya. Jadi dari 2 pendapat ini, saya katakan tadi yang rajih, yang paling kuat adalah jumhur ulama berkata Rasulullah telah terlahir dalam keadaan terkhitan. Walaupun banyak tuduhan, kalau orang yang terlahir dalam keadaan terkhitan, katanya itu adalah bentuk kecacatan. Secara manusia normal tentu, tapi ini seorang nabi. Telah Allah siapkan, telah Allah pilih dari sekian banyak manusia lainnya, utusan Allah terakhir disebut sebagai Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, bahkan Sayyidul Anam, pimpinan para nabi terkemuka dan yang paling mulia di antara para rasul dan nabi Allah. Maka dari antara mukjizat para nabi itu memang tidak sama dengan manusia pada normal, pada umumnya. Sehingga tuduhan atau hujatan bahwa Rasulullah yang tersunat dalam keadaan lahirnya telah tersunat sebagai bentuk kecacatan fisik adalah bentuk hujatan yang tidak berdasar dan kebencian kepada Islam saja. Begitu saudaraku. Banyak dalilnya. Nanti tinggal dikaji saja pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah telah tersunat semenjak beliau lahir. Allahu a'lam. Itu abang yang bertanya sudah turun. Oh ya, saya baru juga ingat Bang Ali. Memang kemarin di room sebelah itu membahas mengenai sunat. Ada 2 yang dibahas. Mengenai satu lagi itu mengenai perintah menulis ayat, menuliskan. Jadi dalam Al-Quran perintah bahwa untuk supaya Rasulullah menuliskan ayat itu. Itu yang dibahas juga. Tapi saya tidak sempat dengar jawabannya itu. Itu bagaimana itu Bang Ali? Gimana?
apakah ada perintah Allah bahwa untuk memerintahkan Rasulullah untuk menuliskan wahyu begitu yang diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah? Kalau ada apa ayatnya, apa dalilnya gitu. Nah, itu yang dibahas juga di room sebelah kemarin. Perintah untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf begitu ya? Iya. Oke. Mm-mm. Bukan dalam satu mushaf. Yang penting setiap turun ayat untuk diperintahkan untuk menuliskan begitu. Oke. Sebab yang saya cari dalam Al-Quran itu yang disuruh tulis itu apabila kayak kalau tidak salah itu kan yang ada perintah tertulis itu apabila utang piutang. Iya. Oke, saya jawab ya. Oke. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberikan satu jaminan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang berbicara di atas hawa nafsunya, yang memerintah di atas hawa nafsunya, yang bercerita ataupun berbicara dengan kehendaknya sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan semua yang Rasulullah perintahkan, Rasulullah ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menulis lembaran-lembaran Al-Qur'an adalah perintah berdasarkan wahyu. Kita meyakini seperti itu. Maka dari penjabaran kehidupan Rasulullah itulah pengajaran dari Al-Quran. Maka kita mengenal kata al-hadis. Al-hadis itu terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama, qaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Nabi. Rasulullah memerintahkan ini, Rasulullah mengajarkan ini, Rasulullah menjelaskan ini dan itu ucapan yang dikeluarkan oleh Rasulullah, termasuk Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menulis Al-Quran dalam lembaran-lembaran, dalam catatan-catatan. Itu adalah perintah yang kita sebut sebagai hadis qauliyah, hadis yang berbentuk ucapan. Kemudian ada hadis berbentuk af'alun Nabi, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengerjakan ini, Rasulullah mengerjakan itu hadis dari perbuatan Nabi. Dan yang ketiga, at-taqrir, hadis yang bersifat takrir, persetujuan Nabi atas apa yang dikerjakan para sahabat. Itu juga menjadi hadis. Jadi ada 3 hadis, ada 3 pengajaran Rasulullah. Yang kedua tadi apa Bang Ali? Yang pertama qauliyah, yang kedua, Ya, yang ketiga takrir. Ya, yang kedua af'al, pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi. Af'al, apa saja yang Nabi kerjakan, apa saja yang Nabi perbuat, itu disebut sebagai hadis af'al. Hadis yang dari Rasulullah contohkan dari kehidupan Rasulullah, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau kerjakan. Jadi perintah atau dalil Rasulullah mencatat Al-Quran dari hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menulis Al-Quran, dan itu tercatat dalam hadis berdasarkan perintahnya Rasulullah. Misalnya hadis Rasulullah yang masyhur, uktubu anni, bunyi hadisnya sebentar, wala taktubu anni, ya, wala taktubu anni, wala taktubu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taktubu anni, jangan kalian tulis dariku ghairal Quran, selain Al-Quran. Yang tadi Anda tanyakan, kenapa Rasulullah menyuruh untuk tidak boleh menulis hadis. Inilah hadisnya.
La taktubu anni, janganlah tulis dariku selain dari Al-Quran. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Maka barang siapa telah menulis selain Al-Quran yang berupa hadis-hadisku, hapuslah. Inilah dalilnya bahwa Rasulullah yang memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga memberikan sebuah petunjuk kepada kita dalam hadisnya, alaikum bisunnati, berpeganglah kalian kepada sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah pengajaran-pengajaran oleh para khalifah-khalifahku yang telah Allah berikan petunjuk. Siapa mereka? Kita mengenal ada 4 orang al-khulafa'ur rasyidin yang disepakati oleh para ulama. Pertama, Khalifah Abu Bakar, kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Maka di masa Abu Bakar, di masa Umar, sampai akhirnya di masa Utsman, telah berijtihad para khulafa'ur rasyidin ini untuk mengumpulkan seluruh lembaran-lembaran Al-Quran yang telah ditulis oleh Nabi dan para sahabat di masa itu, untuk dikumpulkan dalam satu mushaf, dalam satu kumpulan buku yang kita kenal sekarang sebagai mushaf Al-Quran. Sebelumnya tidak terkumpul dalam satu jilid Al-Quran, terpecah-pecah lembaran-lembaran tersebut. Ada sebagian lembaran di atas pelepah kurma, ada dari sebagian lembaran di atas kulit, dan seterusnya. Maka di masa Sayyidina Utsman berkumpul para sahabat utama Rasulullah dan para penghafal Quran dan orang-orang yang menulis Al-Quran bersama Rasulullah yang masih hidup bersama mereka. Mereka berijtima, mereka berkumpul, bermusyawarah, dan lahirlah ijtihad untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut dalam satu mushaf. Kita kenal, dinamai oleh para ulama dengan Mushaf Utsmani, Mushaf Utsman, karena dikumpulkan di masa Sayyidina Utsman. Dan sampai kepada kita, yang kita baca hari ini, yang kita buka dan kita pelajari, itulah yang telah dikumpulkan dalam satu mushaf yang satu oleh Sayyidina Utsman bin Affan di masa pemerintahan beliau. Nah, itu sejarahnya. Halo Pak Saladin, itu suaranya tembus ke sini. Di mute aja dulu. Apa tadi? Gimana Bang Helikopter? Sudah jelas ya? Terima kasih banyak Bang, terima kasih banyak. Siap. Ini banyak membantu ini Bang untuk lebih memahami lagi kan. Itu yang baru masuk mungkin ada pertanyaan Bang Saladin. Pak Amir, Ustadz Amir. Bang Bint. Oke. Bunda Rahma. Oh iya, gimana makan hari? Gimana? Lagi sholat.
Bentar. Kayaknya sih turun naik bang. Halo, Banyak siapa yang mau truknya itu di bawah. silakan. Itu yang di Kang bawah. Saluddin mana nih Kang Saluddin? Turun ya? Ya, Bang Saladin sudah turun dia. Oh gitu. Ya itu tadi loh Pak Bang Ali terkait dengan ajaran Isa alaihissalam yang di dalam Al-Quran. Mohon dijelaskan. Apakah sama dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, kita mendapatkan sebuah ketetapan dari Allah bahwasanya walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus kepada setiap umat, setiap rasul, setiap utusan Allah yang Allah utus ke setiap umat dengan satu pengajaran yang sama, yaitu pengajaran tauhid. An i'budullah, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Tuhan yang satu, wajtanibut taghut, dan menghindari penyembahan selain Allah. Itulah inti ajaran para nabi. Berdasarkan ayat ini, seluruh nabi yang telah Allah utus ke muka bumi ini, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai kepada Nabi Isa, dan seluruh nabi lainnya, dan akhirnya ditutup oleh Sayyidul Anbiya wa Khatamul Anbiya sebagai penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti ajarannya sama, ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi tagut, penyembahan kepada berhala atau selain Allah. Inti ajaran tauhidnya sama. Dalam banyak ayat dikatakan bahwa seluruh mereka adalah orang-orang muslim, sebagai muslimun, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Namun dalam perjalanan hukum, atau kita sebut dengan kata syariat, Allah berikan khasais, kekhususan masing-masing setiap umat dan setiap nabi ini. Karena syariat itu adalah sebuah produk hukum yang Allah anugerahkan kepada setiap umat sesuai dengan kebutuhan zamannya masing-masing. Syariatnya Nabi Musa adalah untuk Bani Israel yang hidup di masa itu. Syariatnya Nabi Isa adalah untuk para pengikutnya dari kalangan Bani Israel di masa itu. Sampai kepada syariatnya Nabi Muhammad, menghimpun seluruh syariat-syariat dari umat-umat terdahulu, digenapi dan disempurnakan. Lalu ada yang dimansuh, ada yang dipertahankan, ada yang diperbaharui, dan menjadi syariat Islam, syariat Nabi Muhammad, syariat yang terakhir dan akan bertahan sampai akhir zaman. Syariatnya mungkin berbeda tetapi tidak signifikan, namun inti ajaran mereka semua sama, ajaran untuk mengesahkan Allah dan menjauhi kesyirikan kepada Allah. Begitu Pak Amir. Lanjut Pak Amir. Berarti Nabi Isa alaihissalam ini kan punya syariat juga, sekaligus meneruskan syariatnya Nabi Musa kan, Bang Ali? Benar tidak? Ya, benar. Ya. Dan yang syariat ini yang di dunia kekristenan itu kan tidak dilaksanakan karena dianggap sudah dalam perjanjian lama kan mati begitu, dianggap sudah gugur kan. Iya. Setiap nabi dan rasul itu diutus, ada yang untuk menyempurnakan, ada yang untuk melanjutkan, ada yang untuk memperbarui syariat terdahulu. Tidak serta-merta juga ada nabi yang diutus menghapus syariat terdahulu. Misalnya ada nabi-nabi yang diutus di antara Nabi Sulaiman dan Nabi Isa alaihissalam. Mungkin mereka mendapatkan wahyu dari Allah tetapi tetap menjalankan syariatnya Nabi Daud, syariatnya Nabi Musa misalnya. Wallahu alam. Syariatnya Taurat dan seterusnya. Sebab begini Pak Amir, ada kadang pernyataan di room-room sebelah itu yang kadang bikin menggelitik. Maksudnya seperti begini, menurut mereka kan Tuhan menjelma jadi manusia, bisa. Tapi manusia untuk menjelma berinkarnasi kembali menjadi Tuhan kan tidak bisa. Lah, kalau memang Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, berarti sekarang kan Tuhan tidak ada dong. Karena pada saat Tuhan menjadi manusia, menjadi Yesus, berarti dia sudah tidak bisa lagi menjadi Tuhan kembali.
Itu bagaimana itu Pak Amir? Silakan Bang Ali. Nah, itu bagian Pak Amir. Lanjut dulu Pak Amir. Ya kan? Kira-kira logis nggak itu Pak Amir? Ya, tidak logis bagi kita, tapi logis bagi yang mengimaninya. Itulah keimanan yang kita luruskan di dalam Al-Quran, bahwa Isa alaihissalam hanya seorang nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel. Ya, yang kita yakinkan kepada saudara-saudara kita yang muslim di sini ya, khususnya jangan terpengaruh terkait dengan apa yang dinarasikan saudara-saudara yang ingin membelokkan akidah kita, bahkan membujuk untuk beralih ke ajaran yang menuhankan seorang manusia, yaitu Yesus. Nah, hal ini diperkuat di dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam atau yang dikenal dengan Yeshua Hamasyah dalam Al-Quran, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, hai Bani Israel, akulah utusan Allah untuk kamu sekalian. Bahkan di dalam Bible sendiri dicatat, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Maksudnya apa itu? Berarti di sini ada maksudnya, itu kaum yang 12 murid atau 12 suku dari Bani Israel. Di luar Israel, kalau menurut dalil itu, bahkan di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa umat-umat terdahulu diberikan nabi hanya untuk kaum dan masanya, sehingga yang mengimani dan yang menjalankan syariat adalah pada zamannya itu. Nah, tapi kalau Kanjeng Nabi untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan hanyalah Islam lah agama yang diridhoi oleh Allah. Selain Islam gimana? Ya, kalau kita meyakini hal ini, berarti selain Islam itu adalah mardudun atau tertolak atau ditolak. Ini menurut Al-Quran. Jadi jangan khawatir dan jangan sampai tergelincir sedikit pun dalam keimanan saudara-saudara kami umat muslim, bahwa hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dinna indallahil Islam. Ini sudah tercatat di dalam Al-Quran. Al-Quran membentengi semua umat. Istilahnya membentengi dengan adanya ad-din Islam. Hanya Islamlah yang tercatat agama yang sebagai rujukan untuk menuju ke Tuhan, ke Allah. Hanya jalan ini, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan untuk menuju ke Allah, yang nanti kita semua akan menghadap. Baik yang nggak beriman, kafir, maupun kita yang beriman akan menghadapi. Akan datang suatu saat nanti kita akan menghadapi semua. Dan di dalam Al-Quran sudah jelas terkait apa nanti yang kita bertanggungjawabkan terkait dengan kehidupan kita di dalam dunia ini. Karena dunia itu majutul akhirah. Dunia untuk menanam di akhirat. Di dunia ini untuk menanam. Berarti untuk sanggup kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang harus kita pegang. Tidak kujadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Beribadah. Yang benar harus dibentengi dengan kitab suci. Kitab suci kita sudah bentengi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran sebagai petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya untuk orang-orang yang bertakwa. Semua sudah dibentengi di dalam Al-Quran terkait kebenaran. Bahkan kalau kamu tidak percaya dengan adanya Al-Quran itu firman Allah, maka kumpulkanlah pembesar kamu untuk membuat satu surat semisal Al-Quran. Dan sampai detik ini tidak ada. Bagaimana dengan yang sebelah? Revisi tiap tahun. Kalau itu dinamakan kitab suci. Tapi alhamdulillah, Al-Quran sudah membuktikan dengan bukti-bukti yang real terkait dengan kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri yang membentengi.
sampai detik ini mana yang bisa membuat satu surat semisal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahu. Silakan Bang Ali. Tuh, kok naik aku? Iya tadi. Nah, katanya minta naik sampai ini gitu. Silakan Bang Ali. Memang kalau ada Bang Juma bagus ini. Bang Jumanya nggak hadir nih, belum hadir ini. Di komalnya dia mana Bang Juma, mana Bang Juma kok nggak hadir. Bang Juma mungkin Bang lagi. Juma, kalau mau hadir Bang Juma ikut tausiah sini ya untuk memperkuat saudara-saudara kita terkait dengan keimanan, karena ada yang mengeluh terkait dengan apa yang dinarasikan oleh syubhat Kristen. Kalau kita nggak luruskan, semoga ada yang meluruskan terkait syubhat zalim yang mencela terkait Nabi Muhammad SAW, terkait Tuhan kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Semoga dengan pencerahan para saudara-saudara kita, membentengi keimanan saudara-saudara kita, tidak tergelincir dengan bujukan rayuan iblis yang telah mengganggu mereka dengan dogma-dogma yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Assalamualaikum Pak Amir, Bunda Rahma, Pak Bita, Bang Helikopter, Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nggak ada Oten ya Pak Amir ya? Nggak ada. Soalnya aku ada pertanyaan besar sama Oten gitu Pak Amir. Tadi aku tengok nggak ada. Lagi musim kemarau Bang Ardi, jadi dombanya nggak ada, rumputnya kering. Dombanya, iya. Soalnya semalam saya kan baca-baca gitu kan, baca-baca Bible. Ada yang menarik satu Pak Amir di Markus 15 ayat 4. Markus 15:44 itu Pak Amir. Disebutkan di situ Pontius Pilatus itu kaget mendengar Yesus mati gitu Pak Amir. Padahal kan dia yang suruh salibkan kan gitu yang kan. Menghukum ya. Yang menghukum kan Pontius Pilatus kan. Tapi kok dia kok bisa kaget mendengar Yesus mati. Kaget gitu Pak. Seakan-akan dia nggak percaya kalau Yesus itu mati gitu. Nah, jadi yang berhak untuk saya menjawab ini dari pihak Kristen. Itulah Kristen ada yang naik untuk menjawab ini, silakan Bang Adi. Itulah sayangnya itu. Pak Jaya Abadi jangan kita ketik di bawah doang dong. Naik iya itu. Kok kaget. Silakan. Pak Amir, saya turun. Mana tahu ada Oten yang mau naikkan. Mana tahu saya ngomong ini ada kepancing Oten kan gitu kan. Iya betul lah. Oke, saya turun ke bawah Pak Amir. Gak usah bang. Aku aja mau turun bang. Aku mau mancing Oten aja dengan pertanyaan itu gitu. Tak apa bang Ardi, tak apa bang. Aku turun. Soalnya kan aku dari tadi. Mana tahu biar bagi-bagi ini. Ya kan, aku turun pantau dari bawah. Oke. Iya. Oke, Pak Amir, makasih banyak Bang Ali, khususnya Bang Ali, terima kasih banyak Bang buat ilmunya yang bermanfaat. Ya kalau keimanan kita semua. Ya kalau Pak Tua Jaya Abadi bisa naik kan bisa jawab. Aku tanyanya pakai data loh dari Bible. Markus 15:44. Secara ilmiah. Iya, aku bawa dalil bukan pakai asumsi aku sendiri. Itu makanya Pak Amir aku kaget kan. Oh, kan dia yang nyuruh. Kok kaget pula dia yang waktu dengar Yesus mati kok kaget pula dia gitu. Karena di Bible itu ku baca gini bunyi ayatnya Pak Amir. Bentar ya. Silakan. Oh, dia keluar dari ini baca. Silakan Bang Jaya Abadi. Biasanya naik juga. Santai saja kan Jaya Abadi. Capek tanganmu ngetik-ngetik terus. Kemudian kita jelasin secara kontekstual. Maaf Pak Amir.
Maaf Pak Amir, aku satu apa kalau keluar dari sini aku terjeda ya Pak Amir ya. Iya, betul, betul. Oh, gitu. Iya. Yang bisa bacakan di sini adalah ini Bu Rama ini. Silakan Bu Rama dibaca Bu Rama. Bu Rama. Ayat apa? Markus 15:44. Aku heran juga kan, oh kok dia yang nyuruh salib, dia pula yang kaget dengar Yesus mati gitu. Oh. Itu aku mau tanya Oten, kalau mana ada yang tahu gitu kan, jelaskan gitu. Ini tak jambak nggak naik-naik ini Kang Jaya Abadi itu. Kita ketik di bawah doang nih Kang Jaya Abadi. Aduh. Iya, sejak tadi itu Pak Amir. Santai kan Jaya Abadi itu. santai aja kok. Kita diskusi Bang santai. Amir. Turun dulu Bang Amir ya. Oke. Silakan Bang Simanjuntak. Bang, aku mau belum tanya sama Bang Simanjuntak di mana nih posisinya? Di Bandung Bang. Oh, di Bandung. Namanya Simanjuntak biasanya kan kekristenan, banyak yang kekristenan. Alhamdulillah Bang. Dari lahir atau mualaf? Mualaf Bang. Mantan dari sana Bang. Oh, alhamdulillah. Allah, semoga Alhamdulillah, Bang. dipegang teguh Masya Allah Bang. keimanan dengan gigi geraham. Amin. Minta Kita doanya bawa aja Bang. sampai aja kita Tetap istiqomah dengan Bang. ucapan apa? La ilaha illallah sebagai kunci surga kita. Amin. Amin. Salam Bang. Aku mamaku Hasibuan Bang. Salam dari Tapanuli Selatan. Wow, Tapanuli dari Selatan. Tapanuli. Ya Allah. Iya, Ini aku- Bang Simanjuntak ini juga tapi- dari Tapanuli ya? Aku dari Riau Pak Amir, dari Pekanbaru, tapi mamaku Hasibuan gitu. Boru Hasibuan mamaku. Bapakku orang Minang. Silakan Bang Jaya Abadi, monggo naik. Ada Itu aja pertanyaan? Bang ya. Assalamualaikum. Turun dulu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Kenapa Pak? Ini Bang. Tadi aku lihat di YouTube Bang Zuma live-nya di Komalini Pak Amir. Iya, ini lagi nge-live juga beliau. Heeh. Lagi nge-live. Mungkin Nggak tahu kan, lagi- semuanya lagi ini kali, lagi banyak kerjaan beliau kali. Oh, mungkin lagi di gunung kali Pak Amir kan. Kabarnya Malam Bang Zuma setiap ke gunung gitu. Makanya Aduh. dengan adanya kajian-kajian begini mungkin bisa menangkis subhat yang Iya betul Pak Amir. digaung-gaungkan dari sebelah. Nah, kebetulan di sini ada Ustadz Ali. Nah, monggo subhat apa yang pernah Bang Ardi Zikri dengar terkait dengan subhatnya keislaman yang dinarasikan oleh saudara-saudara kita. Monggo. Subhat. Itu? Subhatnya itu yang paling sering kita dengar ya itu aja Pak Amir, kalau enggak ya dia orang Kristen selalu menyamakan. Kenapa dia nggak menyamakan Tuhannya Yesus itu dengan Allah Pak Amir? Dia terus menyamakan yang diserangkan Nabi Muhammad terus. Kenapa dia nggak menyamakan itu, kan dia menganggap Yesus itu Tuhan. Kenapa nggak bisa dia menyamakan dengan Allah gitu? Karena dia tahu. Karena aku rasa mereka tahu Pak Amir. Karena Yesus itu nggak setara dengan Allah. Makanya dia menyetarakan Yesus itu selalu menyerang Nabi Muhammad. Karena Yesus itu setara dengan Nabi Muhammad aja gitu, Pak Amir. Anggapan aku kayak gitu ya, karena sering sekali kayak gitu Pak Amir, subhatnya tentang Nabi Muhammad, tentang bahwa Nabi Muhammad itu tak ada mukjizat, tapi Yesus mukjizatnya menghidupkan orang mati, kan kayak gitu terus Pak Amir. Itu terus saja yang selalu disubuhatkannya itu. Kenapa mereka menganggap Yesus itu Tuhan? Karena mukjizatnya itu yang menganggap menghidupkan orang mati itu mukjizat terbesar Yesus gitu kan. Nah, dianggapnya Nabi Muhammad tak bisa seperti itu gitu. Nah, itulah yang sering aku terus yang ini Pak Amir, yang Al-Qur'an beda apa? Yang kalau kita kan nyebut beda bacaan itu Pak Amir. Itu yang sering aku dengar Pak Amir. Beda bacaannya itu. Dibilangnya Al-Qur'an diedit gitu kan. Al-Qur'an diedit tahun 1924 di Kairo. Padahal itu cuma kalau aku dengar dari ustadz gitu, itu kan
di Mesir itu mereka menyuruh mahasiswanya untuk membawa Al-Quran dari daerah-daerah mereka sendiri gitu, Pak Amir. Yang aku tahu gitu ya kan. Bang Ali bukan menyimak terkait dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali menyimak terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan beberapa versi itu, Hafiz, Iya betul Pak Amir. Itu aja Itu yang versi bacaan. selalu. Mungkin sholat Bang Ali, Pak Amir. Oh iya, mungkin jelas. Jadi gini. Pernah Aceh kan? Bisa. Wah ini alhamdulillah. Silakan. Udah aman, Wah, ya. udah aman. Aman. Oke. Alhamdulillah Oke, ada Ustaz. Ustaz yang bisa meluruskan terkait dengan Iya. bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Monggo Bang Ali. Yang pertama kita pertama kita bahas dulu tentang tuduhan Mun'im Siri, seorang Ya itu Pak, liberal, itu Bang Ali. seorang tokoh liberal belajar di Amerika. Dia katakan dirinya sebagai teolog, sebagai orientalis yang meneliti agama-agama, dan dia memberikan sebuah tuduhan kepada Al-Quran telah dikodifikasi ulang pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Yang pertama ingin kita katakan bahwa peristiwa percetakan Al-Quran di Mesir itu pada 1924 adalah peristiwa kerjasama antara negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Mesir, dan beberapa kawasan Timur Tengah untuk mencetak Al-Quran secara modern, secara percetakan. Karena sebelum peristiwa tersebut Al-Quran itu disalin tangan, dijilid, kemudian menjadi satu mushaf. Begitu seterusnya. Namun sebelum itu ada upaya-upaya jahat dari para kufar yang ada di Eropa, kalau saya tidak salah di Jerman dan satu lagi di Inggris. Saya lupa datanya, negara mana saja itu yang telah melakukan percetakan Al-Quran. Yang kita indikasikan ada maksud-maksud jahat. Apa hak mereka dan apa kepentingan mereka untuk mencetak Al-Quran, padahal mereka bukan entitas Muslim, lalu mencetak Al-Quran secara modern. Makanya para pemikir, para pemimpin umat di masa itu berkumpul di Mesir untuk merumuskan percetakan Al-Quran modern pertama sekali dengan mesin. Jadi itu peristiwa sebenarnya. Oke. Jadi, Bang Ali, saya mau nyambut Bang Yusuf ini. Selamat malam Bang Yusuf. Ya, selamat malam. Alhamdulillah. Nanti bertanya sama Bang Yusuf ya Pak Adli terkait dengan Pilatus tadi. Kebetulan beliau itu orang Kristen dan Katolik beliau. Oh iya, Pak Yusuf ini ya Pak ya. Orang Kristen ya Pak ya. Iya. Lanjut Bang Ali, sebentar dilanjutkan Bang Ali dulu Pak Yusuf ya. Oke, saya selesaikan singkat saja. Artinya peristiwa percetakan bukan kodifikasi, karena Al-Quran tidak pernah dikodifikasi apalagi dikanonisasi. Itu adalah dua istilah yang tidak pernah dikenal oleh Al-Quran, karena telah selesai pengumpulan Al-Quran, bukan pengumpulan, penjilidan Al-Quran di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Kurang lebih 25 tahun atau 28 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW. Artinya hanya berserang 20 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi peristiwa di Mesir itu adalah peristiwa ijtima pemimpin umat untuk mencetak Al-Quran secara modern dengan mesin cetak, dengan percetakan modern. Karena sebelumnya, saya ulang sekali lagi, Al-Quran itu disalin tangan, dijilid, dijadikan mushaf, baru menjadi bacaan yang kita kenal sebagai mushaf. Begitu seterusnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan Al-Quran telah menyebar di seluruh dunia. Sebentar, masuk orderan Grab. Al-Quran menjadi tersebar di seluruh belahan dunia Islam. Baik itu di Jazirah Arab, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Asia Tenggara, dan Australia. 1924 itu telah menyebar Al-Quran di berbagai belahan dunia, apalagi di Nusantara, apalagi di Aceh sebagai titik masuknya Islam di Nusantara. Bahkan di Museum Aceh, saudara-saudara,
ada Al-Quran yang telah terjaga dan tersimpan di museum itu berusia 800 sampai 1000 tahun dan jumlahnya puluhan, ditulis tangan, terjilid dengan rapi dan seterusnya. Artinya peristiwa 1924 di Kairo adalah upaya untuk memodernkan percetakan Al-Quran. Jadi tidak benar bahwa Al-Quran telah diedit ulang sebagaimana perkataan Mun'im Siri yang tidak berdasar dan tanpa sumber yang bisa kita percaya. Kita yakin dengan tersebarnya Al-Quran dari Jazirah Arab dan seluruh belahan bumi yang ada kaum muslimin di masa itu, Al-Quran telah terjaga. Apalagi Al-Quran di dunia Islam itu bukan hanya diwariskan dengan tulisan, tetapi ada tradisi lisan, tradisi menghafal, merupakan keunikan yang hanya dimiliki dalam dunia Islam saja, tidak dimiliki oleh ajaran lain, saya rasa. Oleh karena itu, tuduhan itu tidak terbukti sama sekali. Dan bagaimana caranya perkumpulan Kairo, jika benar yang dituduhkan, mengedit ulang Al-Quran, bagaimana dengan Al-Quran yang telah ada di belahan bumi lain? 1924 itu transportasi masih terbatas ya. Saya rasa belum ada penerbangan komersial di masa itu. Artinya masih menggunakan transportasi laut dan darat secara tradisional untuk mengumpulkan seluruh mushaf yang ada di seluruh dunia. Tidak mungkin sama sekali. Bagaimana cara mereka bisa mengumpulkan mushaf di Nusantara? Bagaimana mereka mengambil mushaf yang ada di Australia dan seterusnya? Lalu dikumpulkan, tidak ada lagi mushaf di dunia ya, biar tidak bocor rencana mereka. Mereka bakar atau mereka tenggelamkan di Sungai Nil, kata mereka, tuduhannya. Baru diedit ulang. Itu tidak masuk akal sama sekali. Secara logika sehat saja itu tertolak. Bisa dipahami ya logika saya ini? Bisa. Iya, jadi nggak mungkin. Tapi saya nggak. Begini, sedikit saya lihat itu ya, Mu'in Siri. Saya pun pernah mendengarnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan begini, ketika Bang Ali coba untuk menyangkal apa yang dikatakan Mu'in Siri. Tetapi coba kita perhatikan, ketika itu dikatakan seperti itu, 1924 dikodifikasi di Mesir. Jika itu ditolak, apakah Islam masih bisa membuktikan rekonstruksi yang lebih valid ke zaman Utsman? Ya, jelaslah Al-Quran secara mutawatir dibaca, dihafal. Kalau pakai gitu enggak lah, ini dunia penelitian enggak terima itu. Anda kirain seperti budaya Alkitab Anda yang dikodifikasi. Bukan gitu. Berbeda, enggak sama. Anda bisa tanya bukan kepada, gitu, saya tahu berbeda. Anda bisa tanya kepada sarjana teolog Anda. Makanya saya bilang antara begini, Al-Quran dan Bible itu ada tradisi lisan yang diwarisi oleh orang-orang Islam secara turun-temurun. Berbeda sekali. Saya ngerti itu. Tahu beda. Oleh karena itu, di dalam dunia penelitian, ketika di Islam menghadirkan satu sisi itu ya jelas ditolak. Oke, orang tidak mengenal itu. Dengar. Berikan saya pernyataan lain selain Mun'im Siri yang mengatakan Al-Quran telah diedit di Mesir. Kan kita lihat jadi pernyataan satu orang bisa mengalahkan fakta yang telah diwarisi secara generasi ke generasi selama. Tadi Bang Ali mengatakan Mu'in Siri. Anda katakan berbicara ilmiah dengan saya bahwa literasi lain selain Mun'im Siri yang mengatakan Al-Quran telah dikodifikasi pada 1924. Ada Ustadz Sugi, Pak Amir, naikkan Pak Ustadz Sugi aku. Coba berikan data saya selain ucapan Mun'im Siri yang datang di abad 21 mengatakan dan dia sendiri tidak pernah melihat peristiwa itu ya, dan dia tidak pernah menyaksikan peristiwa tersebut. Selain Mun'im Siri, siapa yang pernah berkata seperti itu? Kita kan lihatnya Mu'in Siri. Oh gitu. Sekarang bagaimana dengan fakta ketika Anda melihat begitu banyak ayat tidak asli dalam Alkitab yang ditulis oleh Alkitab Anda sendiri? Bukan fakta apa dengan Mu'in Siri.
Kita belum Iya. selesai itu muin siri. Sudah selesai. Apanya Satu- selesai? tuduhan satu orang itu bisa menggugurkan keotentikan Al-Qur'an yang telah diwarisi selama 14 abad bagaimana itu yang otentik? tersebar di seluruh dunia. Anda pakai Bukan logika sehat bagaimana tidak? logika sehatnya bagaimana dikatakan otentik kalau tidak ada Tidak ada hal-hal apa? yang bisa mendukung. Buktikan tidak bisa kepada mendukung? saya. Buktikan Anda kepada tinggal- saya bahwa Anda tinggal googling manuskrip. usia Al-Qur'an yang ada tersebar di berbagai museum dunia. Oke, Googling saja. kalau saya googling itu masalahnya Birmingham paling tua bahkan sebelum zaman Muhammad. Bahaya loh. Kok zaman Muhammad Kok Anda lu berarti googling? Kalau saya bisa buktikan bahwa naskah Birmingham itu berasal dari masa sahabat Utsman, bagaimana? Bagaimana uji karbon membuktikan? Sudah jelas membuktikan. Ketika orang Islam mengapa? Ini nih, coba Uji besarkan layar karbon saya, kan Pak. sudah itu. Iya. Jadi- uji karbon jadi kamu mau mengatakan buktikan bahwa apa naskah lagi? Birmingham, bahwa Aha. naskah Birmingham itu berasal dari era sahabat Nabi Muhammad. Oke. Itu. Sekarang Dari pertanyaan mana yang sama. caranya? Pertanyaan yang sama saya berikan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan sebuah kitab suci asli, otentik ayat-ayat Tuhan, ketika sarjana teologi Anda sendiri, sarjana Bible Anda sendiri mengatakan banyak sekali ayat tidak asli dalam Alkitab Anda itu? Berarti kamu belum mengerti apa Alkitab. Berarti kamu belum mengerti apa Alkitab menurut orang Kristen. Kok kamu ketawa? Kasihan. Aduh, masa Alkitab Berarti kamu nggak ngerti ditulis Alkitabnya sebagai orang sebuah Kristen. sebuah kitab suci, tetapi Iya, ada contoh, ayat-ayat saya palsu di tanya. dalamnya. Saya tanya apa itu Alkitab menurut orang Kristen kalau kamu tahu? Aduh. Coba Udah, saya kamu- tanya apa itu Alkitab Jangan- menurut orang Kristen kalau kamu tahu? Jangan Mau lagi kamu bicara. katakan itu kitab suci. Kalau itu tidak, kalau itu mengandung ayat-ayat palsu, bos. Makanya kalau hanya bermodalkan pikiran tentang imanmu, Kok jangan. pikiran? Kok Iya, pikiran? karena menurut Anda firman Itu Allah tertulis menurut Anda langsung. seperti itu. Coba Anda buka saja 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ditulis oleh berbagai Kamu macam jangan sarjana dan dulu tafsiran, ini. tidak Kita berdasar selesaikan kepada muin manuskrip siri. kuno. Takut ya? Takut. Muin kok siri takut? saja takut. Saya sudah tantang Anda, berikan Bukan, pernyataan pembanding muin siri. selain Kita- muin kita- siri. Ngerti nggak bahasa Pernyataan Indonesia? berbanding. Bagaimana pernyataan berbanding? Karena itu adalah orang Islam. Muin Nggak, siri. nggak. Saya ambil dari situ. Munim Siri juga berbicara Seharusnya, tentang Alkitab Anda, seharusnya bos. kalau kamu mau bicara tentang muin siri dengan menyangkalnya, kamu bawa data. Kamu mau bicara tentang muin siri tapi tidak membawa datamu yang lebih akurat dan hanya mengatakan otentik. Itu kan hanya anggapan kamu. Muin siri itu orang terpelajar. Bos, iya orang terpelajar. Coba berikan nama selain Munim Siri yang berbicara tentang edit Al-Quran di tahun 1924. Anda tidak akan dapat nama satupun. Bukan, saya hanya pakai muin siri saja. Kenapa dengan muin siri? Takut dengan muin siri. Kamu mengerti literasi nggak? Sekarang ketika saya tanyakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 saja, itu satu ayat ya. Saya bisa berikan berbagai macam ayat palsu dalam Alkitabmu. Oke. Satu Muin ayat siri. dinyatakan palsu saja, itu menandakan Alkitabmu itu telah gugur sebagai kitab suci. Nggak bisa jadi Selesaikan pedoman, dulu bos. ini. Apa ini? Bicara apa? Mengerti pun tidak. Begini, muin siri. Aduh, ketika saudara-saudara, dia memberi- inilah ketika Bani Targum coba-coba berbicara tentang critical text, nyungsep. Kok nyungsep? Muim Ya, siri nyungsep saja lah. kamu mau membantah muim siri, tapi hanya berdasarkan pikiran Anda bahwa ada yang otentik. Koplak, bagaimana ini? Goblok kok koplak. Memang Bani Targum itu memang telah ditakdirkan Pak menjadi Yusuf. domba, jadi ternak. Nggak usah jauh-jauh Pak Yusuf. Mhm. Pak Yusuf, nggak usah jauh-jauh di Alor. Ya itu ada Quran terbesar yang usianya udah ratusan tahun. Itu saya dengar Nah, dari tertawa siapa kan? itu? Ini kata dalam tempurung. Bukan, Ya. itu saya dengar dari siapa Ini ya ada itu hari yang di tutur. Alor. Bentar Pak. Aduh, Al-Quran kacau. itu dibawa ke Alor tahun 1518. Ya, Mhm. itu isinya tidak beda dengan apa yang kita hafal, Pak. Ini nih,
Quran di Alor nih, dibawa ke Alor itu tahun 1518. Itu ditulis di sebuah kulit kayu ya. Nih, ini di Alor nih ada ini. Isinya Iya, tidak tapi beda, masalah Pak. Nah, disinilah bukan. yang tidak Anda ketahui. Iya, masalahnya itu sudah Apa? masuk ke ranah Isinya ilmiah nggak beda. enggak? Bukan, masuk bodoh, enggak ke ranah bodoh. ilmiah Eh, itu. bodoh. Sudah di bodoh. sudah di apa? Sudah dikaji belum? Hanya berdasarkan Aduh. penceritaan lokal kamu sudah Ya percaya. ampun, ini setiap tahun ini ada festival nih Pak nih. Di Alor itu setiap tahun ada festival pembukaan Al-Quran ini setiap tahun dibuka Pak. Isinya nggak beda. Tentu kalau beda terjadi apa namanya ya protes. Ini kok nggak sama isinya. Oke, Tidak ada yang festivalnya itu di mana? Al-Quran Saya ini ini sama. tinggal di Flores. di Alor. Iya, Pantesan bodoh. Alor Di tuh Alor Pantesan Pak, di bodoh. Alor Pak ya. Pantesan Alor bodoh. tuh dekat. Pak marah ini Pak Yusuf kok jadi begini sih? Bukan. Pak Pantesan Yusuf kok jadi goblok. begini ya? Pak Ustaz Ernest kok jadi Sugi. begini ya? Di Ya Ernest kok jadi begini sekarang ya? Mesir Kenapa tahun Pak Ernest? 1924 itu hanya penyempurnaan penulisan Pak, termasuk harokat-harokat Penyempurnaan. itu, gitu loh. Penyempurnaan. Aduh, nggak ngerti Pak Yusuf ini. Oke, ketika Penyempurnaan tulisan katakan di kalau Alor, bunyinya itu tidak berbeda Pak, gitu loh. Bunyinya tidak beda, cuma penulisannya itu, misalnya dulu huruf Qaf itu hanya satu titik, kemudian disempurnakan jadi 2 titik untuk membedakan antara Qaf dan Fa. Aduh, nggak ngerti Pak Yusuf. Coba dibesarkan Tapi layar begini. saya Pak Amir. Pak Amir coba dibesarkan layar saya. tapi begini Ustadz Sugi ya, kalau bicara tentang apa sesuatu yang masih dalam apa ya, dalam kajian Udah. lokal. Coba diam dulu mulutmu itu. Ini dia. siapa ini? Kita punya Aduh, banyak siapa contoh berisiknya? Al-Quran Pak, ya. Nah, coba Aduh. ini. Berisik Apanya? tempat aku. Pak Bali silakan. Siapa yang Berisik berisik tempat ini? aku. Tidak, kau Ada mute teman. mute dulu. Mushaf Al-Quran tulisan tangan di Aceh yang mendunia. Ya, Ini ada silakan Ustaz museum. Ali. Ini ada museum khusus menyimpan mushaf kerajaan Aceh yang usianya berasal dari abad ke-10. Abad ke-10. Artinya telah berusia hampir hampir kita katakan 1000 tahun ya kalau abad ke-10. Itu adalah sebuah usia yang tua untuk sebuah kitab otentik. Lalu Anda katakan bagaimana cara membuktikan bahwa ini otentik? Tinggal Anda bandingkan mushaf Aceh ini dengan mushaf Turki, mushaf yang ada di Maroko, mushaf yang ada di berbagai belahan dunia Islam lainnya. Dan ini membuktikan bahwa keotentikan Al-Quran itu terjaga dengan melihat peninggalan-peninggalan mushaf Al-Quran yang tersebar di berbagai museum-museum Islam hari ini. Bahkan saya telah mengumpulkan clippingan berita pada Muktamar Muhammadiyah yang keberapa itu Muhammadiyah memamerkan mushaf yang berusia 500 tahun. Dan di Museum Turki Utsmani terdapat mushaf Al-Quran dari abad ke-8. Artinya berusia 1200 tahun. Kalau Anda meragukan Al-Quran yang digunakan oleh kaum muslimin hari ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada masa Rasulullah, tinggal kita bandingkan antar mushaf, antar lembaran-lembaran yang ada di berbagai belahan dunia ini. Maka pernyataan Mun'im Siri yang berdiri sendiri tidak pernah diberikan oleh orientalis manapun, Anda jadikan hujah untuk mengatakan Al-Quran telah diedit sebagai bahan remis untuk menutupi kemaluan Anda atas nasib Alkitab yang dinyatakan telah diedit, yang telah terkontaminasi dengan Ini yang ayat-ayat bingungnya siapa ini? Aduh. Kamu yang bicara tentang Mu'im Siri. Aduh, Kamu aduh, bicara aduh, Mu'im aduh, Siri aduh. dan kamu Aduh, ini orang ngomong kok begitu. Kamu yang bicara Mu'im Siri. Tapi tunggu dulu. Di tempat saya sini ribut. Jadi Ini, mungkin sebentar lagi saya Ini turun. bahkan di Aceh, Kamu di sendiri Aceh, dengar di Aceh, dulu. dengar. Ali. Dengar Dengar mulutmu, dulu. dengar Kamu dulu. yang Dengar dulu, bicara saya bicara. Saya belum tentang selesai. Mu'im Siri. Saya belum selesai Aduh. bicara. Diam dulu. Ini di Aceh bahkan ada museum Al-Quran. Aduh. Yang Dengar dulu, mengumpulkan sedikit mushaf saja. Al-Quran. Enggak. Dengar dulu Mu'im saya. Siri ini kamu yang Mengumpulkan angkat. Di sini semua mushaf pun dengar. Al-Quran. Kau diam dulu. Kok kayak anak-anak sih, kayak anak TK ini?
Tempat saya sini Ini ribut, makanya saya sebentar lagi mau turun. makanya kamu mute dulu agar tidak mengganggu diskusi. Kalau kamu tahu kamu ribut. Ini jumlahnya puluhan, saudara-saudara. Al-Quran yang berusia ribuan tahun terdapat di Museum Al-Quran Aceh. Dan orang-orang seperti ini meragukan keautentikan Al-Quran tanpa mengetahui fakta bagaimana penyebaran Al-Quran yang telah diwariskan bukan hanya dengan cara tulisan ya, tetapi juga dengan tradisi lisan yang diakui keautentikan dan keunikannya hanya dimiliki oleh Islam. Ya, kalau Anda hanya berlandaskan kepada terjemahan kitab, ya kemudian Anda katakan itu kitab suci, ya itu derita Anda. Jangan bawa remis kepada Islam. Anda sampah. Iya, masalahnya sampahnya itu di kamu. Kamu membawa Mu'im Siri yang kamu bahas tadi. Saya hanya masuk menanggapi. Itu saja kamu sudah kecolongan. Kamu sampah. Kok bingung dipiara? Saya izin dulu. Kok turun? Ya kan, buanglah sampah pada Nanti tempat. kalau Ini ya, Bang Alwan ini sudah mulai membawa bentar ya. Ini Critical text. Quran yang dialor ini diteliti oleh dosen pasca sarjana UIN Syarid Hidayatullah Jakarta Abdurrahim Yapono yang berada di Alor untuk berdakwah selama Ramadan ini mengatakan Al-Quran kuno yang berada di Alor ini mirip dengan kitab suci umat Islam yang tersimpan di Mesir. Nah ini apanya yang mau diragukan Al-Quran itu loh. Gini aja sebenarnya, kalau orang Kristen itu ragu terhadap Al-Quran, Tuhannya aja untuk membuat satu surah saja semisal Al-Quran kalau bisa. Katanya kan nggak ada yang bisa. Bagaimana mungkin? dan Coba penelitian Tuhannya ini aja ya, deh. penelitian Tuhanmu ini aja, juga Roh Kudus aja untuk bikin ayat semacam Al-Quran coba. Bisa enggak? bahkan Paulusnya dibangunkan lagi disuruh bikin ayat suci Al-Quran, semisal Al-Quran. Boleh kan di situ di Al-Quran itu menantang Tuhan selain Allah kan. Wad'u syuhada'akum. Ya penolong-penolongmu selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan mereka aja untuk membuat Quran, untuk membuat satu surah saja seperti Quran. Kalau bisa silakan. Kan nggak ada yang bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya satu wilayah Islam yang menyimpan naskah-naskah kuno Al-Quran dari usia lebih dari 500 tahun ya. Ini di Turki saja ada Al-Quran yang berusia sudah 800 tahun. Kalau benar telah diedit Al-Quran pada peristiwa percetakan modern Al-Quran 1924 di Kairo, tinggal kita bandingkan Al-Quran yang kita gunakan hari ini dengan Al-Quran yang berusia sebelum tahun 1924. Itu cara perbandingan ilmiahnya. Dan tidak ada perubahan sama sekali betul. dalam peristiwa Al-Quran dicetak secara modern pada tahun 1924 dengan Al-Quran yang tercat dan tertulis tangan yang telah tersimpan dan terawetkan di berbagai museum Islam di berbagai belahan dunia hari ini. Itu cara perbandingan ilmiahnya, saudara. Jadi analogi sampah seorang orientalis liberal Mun'im Siri dibawa untuk mengatakan Al-Quran diedit itu sangat